Ini adalah kelanjutan cerita perjalanan gabut saya. Agenda naik bus nyambung-nyambung dari Trenggalek menuju Solo via Ponorogo Madiun. Jadi tuh ceritanya saya ingin nge-compare apakah rute ini tuh lebih murah atau bahkan lebih mahal ketimbang rute via Kediri Kertosono. Jadi kalau ambil simpelnya, kalian bisa ambil rute yang Kertosono aja ya teman-teman, dari arah Trenggalek. Meskipun rutenya mutar, tapi dia tuh lebih ke cepat aja ya untuk transportasinya, terus banyak pilihannya. Oke, perjalanan kali ini kita mulai dari Terminal Selo Aji Ponorogo, dan barusan tuh saya juga makan sembari nunggu terus ngecas. Nah minusnya tuh saya nggak bawa powerbank teman-teman, jadi ya mau nggak mau ikut ngecas ke warung-warung terdekat kayak di terminal, sekalian makan gitulah. Nah untuk perjalanan dari Ponorogo menuju Madiun itu kalau nggak salah ada beberapa transportasi umum, ada Bus Jaya, terus Aneka Jaya, Restu, Ponorogo Indah, kalau nggak salah ada Cendana juga ya untuk bus mikrobusnya. Nah kali ini berhubung waktu itu saya ada kesalahan di audio, jadi saya isi pakai VO aja ya teman-teman. 11.51 kita berangkat dari Terminal Selo Aji Ponorogo teman-teman. Jadi untuk keberangkatan hari ini tuh agak mundur-mundur karena saya tadi tuh sempat makan, sempat ngecas teman-teman. Nah jadi tadi juga kesalahan suara, jadi nggak ada suaranya. Sorry banget, kita voice over tadi. Nah untuk konfigurasi seatnya ini tuh 2-3, jadi ATB ya ini ke arah Surabaya. Untuk space kaki lumayan juga teman-teman. Setelah tadi tuh nggak berpikir panjang, jadi saya lanjutkan naik Aneka Jaya aja teman-teman. Tarifnya hanya 15.000 saja dari Ponorogo menuju Madiun. Nah sebetulnya tuh saya pengen lewat rute Purwantoro Wonogiri, cuman setelah saya cari info di sana kemarin, katanya terakhir kalau nggak salah jam 2 atau jam 3 gitu loh. Terus busnya agak lumayan jarang juga sih ya. Dan terus saya juga belum pernah sama sekali naik transportasi umum lewat rute itu. Jadi ya setelah tak pikir-pikir, apa jadi perbandingan aja ya dari yang rute muter sama yang rute ini. Oke lah, jadi tak sertain aja nanti kalkulasinya dari rute yang muter sama yang rute ini, perbandingannya efisien yang mana, terus rekomendasi yang mana gitu aja, terus cepet yang mana juga gitu. Oke teman-teman, tiba Terminal Madiun 12.37. Untuk estimasi perjalanannya tadi setengah jam ya, mungkin kurang lebih setengah jam. Eka dari Surabaya ke Bobotsari. Sholat dulu aja lah biar enak. Kita cari toilet dulu. Nah ini sebenarnya ini Solo, tapi santai saja lah, kita sholat dulu. Untuk toiletnya sini toilet ini musola, kita sholat dulu aja ya. Waktu menunjukkan 12.50, jadi perjalanan kita telah sampai di Madiun teman-teman. Jadi tadi itu habis sholat
habis sholat duhur. Nah kebetulan aku cek lokasi ini tuh nggak ada yang menarik plus, jadi yo santai aja lah sambil nunggu unit yang enak, yang single glass. Pokoknya nyari yang single glass aja teman. Nah, untuk ruang tunggunya di sini enak banget, los dan nyaman lah teman-teman. Ini bangunan baru, mungkin baru setahun nih. Oke teman-teman, enaknya kita tunggu di luar aja ya, karena di dalam tuh biasanya bus-bus yang ke arah Solo itu langsung muter, nggak ada yang, ya mungkin sebagian. Kita langsung tunggu di luar, biasanya ngetemnya di luar kebanyakan. Tapi ya resikonya kita nggak dapet si depan. Semoga aja ya dapat. Kalau nggak dapat ya wis, bismillah lah. Panas banget, terik banget hari ini teman-teman, kacau. Nah di sana loh biasanya kita lanjut Sugeng Rahayu atau emang nyantai dulu aja, soalnya batukku habis. Untungnya saya tuh ngopi keluar terminal dan ibunya tuh yang punya warung ngasih info, "Mas, mau naik bus ya?" "Iya bu," gitu toh. Nah terus saya jawab, "Mau ke Solo." Terus ibunya bilang gini, "Gak bisa mas, karena sekarang bus itu nunggunya di dalam, sekarang nggak di luar ngetemnya. Jadi yang bandel-bandel udah ditertipin sama Dishub." Nah gitulah ceritanya. Jadi saya dapat info baru setelah beberapa bulan, katanya pihak dinas perhubungan jadi nertipin semua golongan bus-bus besar, jadi ditertipin supaya nggak ada ngetem-ngetem liar lagi teman-teman. Di yang biasanya mau ke Solo maupun ke Surabaya, kalau bisa di Terminal Madiun tunggunya di dalam aja teman-teman. Di dalam dingin kok, enak ruang tunggunya. Jogjaan, semoga ya. Biasanya sih Jogja ya jam segini. Ikut itu aja. Bisnya masih ngetem di dalam. Soalnya nunggu yang belakang nyundul dulu teman-teman. Nah sekarang tuh nggak boleh bis-bis ngetem di luar. Kata ibunya tadi tuh udah 4 bulanan itu udah ditertipin, jadi ya wis disiplin lah. Jam 1 lebih 7, semoga ada si depan. Bismillah. Yang ini berangkat. Ini bisa. Jam 1:11. Untung masih di dalam ya. Jadi kita nunggu disundul dulu. Wah longgar banget, gokil. Tepat pukul 1:30 pas, jadi kita berangkat dari Terminal Purboyo Madiun. Kita langsung cus menuju Solo teman-teman. Dan nantinya kita bakal naik tol di beberapa bagian. Kalau nggak salah paling ini 1 kali deh ngetolnya. Di bagian kalau nggak salah kemarin itu di Sragen terus masuk langsung Solo. Jadi ini nggak lewat rute seperti biasa yang dulunya itu lewat Palur. Sekarang itu lewat bagian utara Terminal Tirtonadi. Jadi lewat bawah itu loh, lewat underpass yang bawahnya rel baru yang warna merah. Nah itu teman-teman. Dan untuk tarifnya ini tuh kemarin kalau nggak salah 39.000 dari Madiun sampai Solo teman-teman. Soalnya aku ngasih duit 50.000, terus kembalian 11.000. Nah koreksi kalau salah, soalnya aku tuh sering lupa gitu loh teman-teman.
Mboten lho. Telat teman-teman. Tadi kan depan tuh sepi. Tadi aku mau ke depan tuh udah ada yang naik terus langsung didudukin, ya wes lah. Maju satu sit aja. Ya kurang menarik gitu. Nggak apa-apa lah. Seadanya saja. Cuman kita nggak bisa lihat view ke depan. Cuman bisa lihat samping aja teman-teman. Nah, mulai kenceng nih teman-teman. Di lintasan pacunya tuh di sini. Mulai kenceng pol. Tadi kan dari Madiun ke Maspalt itu nggak terlalu kenceng. Nah, dari sini tuh kacau. Oke. Pengen duduk di depan tapi nggak enak tempat ya. Teman-teman, sampai Ngawi kita terminal. Deh, udah. Masih sana ya? Maaf. Oh iya, lupa aku. Berarti masih sana lagi. Sana lagi. Di depan masih ke depan, ke kanan, terus ke kanan lagi. Nah, Ngawi Baru, terminal Ngawi Baru teman. Dulu pernah naik bis dari sini ya, bis apa namanya, STJ yang patas. Cuman waktu itu malam-malam teman-teman, kita naik apa ya, bisa tonton lah tripnya di video sebelumnya yang kemarin-kemarin. Semoga ngetem sebentar. Beberapa waktu yang lalu tuh saya juga pernah kesini teman-teman. Setelah naik bus Sudiro Tunggajaya Patas dari Surabaya menuju Ngawi. Nah, kalau nggak salah masih tahap 80%. Jadi ini tuh bangunan baru teman-teman. Nah, bagi kalian yang pengen nonton di trip waktu itu, nah bisa ditonton aja tuh di sini, tak sertain nanti. Nah setelah ini sebenarnya di sini tuh ngetem, cuman saya tuh nggak turun teman-teman. Turun ding, cuman ambil thumbnail. Kok pikir aku tuh lupa nggak ambil footage dikit-dikit gitu loh Pak. Alah, jadi kebanyakan ambil thumbnail aja. Masih rame aja teman-teman depan. Padahal aku pengen duduk di depan loh. Duduk depan seru banget. Kalau di belakang tuh monoton banget, ngapain coba? Nontonin samping kanan kiri nggak jelas, sambil ngomong nggak jelas. Paling ini nanti langsung tak skip aja ya teman-teman. Keenaknya tuh gini nih, kalau kita duduk di belakang, jadi viewnya tuh cuman kanan kiri tok. Jadi nggak leluasa lihat ke depan. Nanti tapi tak usahain lah teman-teman.
kita geser lah dikit-dikit ke depan gitu biar bisa lihat satset. Nah ini dia nih yang saya suka dari pembawaan Mas Yusef. Dia tuh lebih ke kenceng, cuman nggak mosak masik gitu loh teman-teman. Jadi kita sebagai para penumpang tuh nggak dibikin was-was sama aksi ugal-ugalannya gitu. Padahal kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak ugal-ugalan, cuman yang kelihatan ugal-ugalan itu karena mosak masiknya. Terus dia tuh lebih ke nyalipan, jadi ora banter tapi nyalipan, nah gitu, bukan disalip itu ya, beda lagi tuh. Nah ini nih nyeleneh lagi nih. Jadi kita tuh tiba di Pilangsari, terus ambil belok kiri. Tak kirain tuh mau masuk terminal Pilangsari teman-teman. Ternyata kita tuh bakal muterin Sragen. Jadi muterin lewat luar bagian kotanya Sragen. Nggak tahu ding lewat bagian mana, lupa kemarin. Pokoknya muterin jalur yang nggak seperti biasanya. Jadi kita tuh ngelewatin lekit-lekitan Pawane Tonggo teman-teman. Voice over aja, gak enak kalau di sini. Ya wis gak apa-apa lah teman-teman, kita kali ini nggak dapet footage menarik di trip Sugeng Rahayu kali ini. Jadi kita nggak lihat satsetnya Sugeng Rahayu. Jadi setelah ini kan kita langsung exit tol Solo. Nanti tembusannya bagian utara yang biasanya itu lewat CC Hayat. Nah ini tuh enggak teman-teman, nggak tahu ya rutenya kalau lewat sini ya jadinya. Jadi yo sedikit edukasi aja sih ya untuk kalian yang biasanya ngelihat Sugeng Rahayu itu. Jadi nggak semua Sugeng Rahayu itu ugal-ugalan. Biasanya tuh kalau emang dipaksa kencang itu biasanya di belakangnya ada yang mau nyundul gitu teman-teman, atau mau ngejar yang depan, nggak tahu lah. Kalau di bus itu ada istilah toweran, itu sistemnya gimana? Biasanya kalau kalian lihat kernet itu kondekturnya selalu megang HP. Nah itu tuh namanya toweran teman-teman.
ke Terminal Tirtonadi Solo. Jadi setelah ini kita lanjut lagi ke arah Boyolali. Jadi kita sambung lagi. Kalau bis ini tuh langsung bablas ke Jogja. Jadi kita beda arah ke Sempalan, Kartosuro. Oke teman-teman, 16.27 kita tiba Tirtonadi. Jadi kita langsung keluar aja, tunggu di luar sana sambil nyantai-nyantai dulu, atau mau cari apa ya enaknya. Nah, di sini tuh shelter keberangkatan menuju Jogja, Boyolali, Semarang lewat sini. Nah, kalau menuju ke arah Surabaya, itu beloknya ke kiri tadi teman-teman. Kita ke Solo lagi, ke Boyolali lagi. Oke teman-teman, jadi itulah cerita perjalanan ngecer kita dari Durinan sampai dengan Solo via Ponorogo. Nah, jadi kesimpulannya kita kali ini kontennya kurang menarik di akhir-akhir karena bateraiku tipis, terus nggak tahu ya, pikir aku tuh kayak paling gini cukup videonya. Ternyata kelihatannya tuh pas ngedit teman-teman, jadi kayak aduh kurang bahan ya. Sangat disayangkan banget sih ya. Rekomen nih, sumpah gokil. Makan dulu teman-teman, murah banget, enak. Tempe gembus, lontong, pedes, cuman ada di Solo. Sate kere, bakmi ini. Oke teman-teman, jadi kita kalkulasi dari Durinan kita naik bus Bagong itu 5.000 dari Trenggalek, lanjut bus Jaya 35.000, lanjut lagi Aneka Jaya 15.000, dan sambung Sugeng Rahayu 39.000. Terakhir Solo ke Boyolali itu 15.000. Jadi total 109.000 teman-teman. Terus kita bandingkan dengan yang via memutar Durinan Boyolali via Kertosono. Jadi dari Durinan ke Kertosono itu, atau Tulungagung ya, lupa aku. Pokoknya 18.000 seingatku. 18.000 tambah dari Braan ke Solo itu 57.000, tambah lagi Solo ke Boyolali 15.000. Kalau bisa, kalau lebih simpel ya, itu ambil yang rute Semarangan teman-teman. Jadi dia tuh lebih ke langsung aja, jadi nggak oper-oper lagi. Jadi totalnya 90.000 teman-teman. Ya kesimpulannya, jadi lebih cepat rute memutar, walaupun dia memutar tapi lebih cepat aja sih gitu ya, terus lebih murah. Oke, gitu aja teman-teman kesimpulannya untuk perjalanan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan saksikan di tripku selanjutnya. See you.